Fight Purgatory. Pesawat sudah terbang dari bagian Mountain Villa menuju ke bagian ujung dari arah Force dan juga Skillows. Nampaknya RRQ akan menghindari pertempuran yang terjadi di arah sentral dan akan menjauhi sentral sendiri karena sudah dikuasai oleh Corinthians atau SCCP. Menarik sekali dengan gaya permainan baru yang akan ditunjukkan oleh RRQ. Kazu tidak bergerak menuju ke arah dari sentralnya itu sendiri, artinya akan ada variabel baru yang mereka mainkan entah datang di menit ketiga atau mereka bahkan tidak melakukan team fight sama sekali, belajar dari King's Rumble. Yoi. Karena apa yang diajarkan sama teman-teman dari Falcons itu udah lumayan nge-shape banget sih RRQ Kazu untuk bermain lebih situasional gitu ya kan. Gak cuman adu otot aja ya kan untuk main dengan tensi tinggi di awal-awal. Nah ini juga yang gak kalah menarik yang pengen gue mention. Sempat gue bahas juga di konten Bahas Drop Zone. Akhirnya mereka berjumpa. Beneran ya? Kali ini mereka bakal berjumpa. Adu setup. Dan kita lihat Mr. Ali. Luar biasa banget. Maksimal banget damage-nya, tapi Koja akan menebus dosa dia di game pertama. Berhasil dapetin satu, tapi ditukar satu sama Big Boss kali ini. Tukar satu. Kondisinya Koja agak sulit untuk di backup dan udah terlanjur sama-sama ambil angle jauh semua nih. Tapi setidaknya sekarang Kyong sudah berhasil nge-end satu player dan akan ada upaya pendekatan dari seorang Dix menolong seorang Koja, memungkinkan sekali mereka kembali regroup dan ter-revive. Nah, lempar DFGL-nya udah berhasil coba dilakukan oleh seorang Dix. Tapi kita lihat sepertinya di arah belakang Kyong juga notice. Apa yang terjadi nih Gan? Oh my god, sayangnya ada sebuah tembakan sniper yang merupakan Keong dan cukup sulit sekali ternyata lagi nge-front di sana. Ada sebuah smoke yang menghalangi vision dari 3 pemain Bigetron Delta. Padahal Keong udah notice banget ada pergerakan dari belakang dan Trill of Battle-nya juga connect. 2 pemain loh. Ketika mereka sadar Purgatory area Force akan menjadi early fight mereka, 2 Trill of Battle mereka bawa dari Keong dan juga dari Koja itu sendiri. 1 Tatsuya dan juga sebuah KC dari seorang Nems yang dibawakan untuk game Purgatory. Tapi EVOS melakukan motivate, Aibden terjatuh pada, oh my god. Bahkan harus terjatuh 2 pemain terlebih dahulu untuk menumbangkan 1 orang dari lawannya. Tapi untungnya masih bisa untuk diselamatkan kembali dan pergerakan cukup cepat menuju ke arah Fields ditunjukkan oleh EVOS Divine semata-mata untuk merebus dosa mereka di game pertama yang mana pergerakan agresif mereka itu gagal mereka lakukan. Ya. Dan by the way momen tadi Bara megang P90 terus Bara yang kenok, harus gua kasih tahu ya, emang P90 tuh selemah itu aja sih. Iya kan? Untuk kontak jarak sedekat itu diadu sama SMG lainnya, SMG lain bisa lebih unggul sih. Iya kan? Dan jangan buru-buru reload juga sih kadang-kadang. Kecuali kalau emang pelurunya habis banget ya. Iya. Ditambah reload juga. Ya kan? Itu meleset tuh jadinya di situnya. Udah sama damage-nya juga nggak seberapa, fire rate-nya juga nggak kalah cepet. Reload pula, buru-buru FOMO emang gitu ya kan. Dan sekarang kita lihat gimana kondisi BTR. Ini dia. Gimana kan? Gua speechless sih udah ngeliat itu sih. Nah ini maksud aku ketika lu bawa skill karakter dengan keharusan harus banget nempel satu sama lain tuh. Ketika nggak nempel jadinya kayak gini loh resiko-resikonya. Kayak kalau misalkan di Asia bawa Andrew lah. Andrew kan sekarang skillnya udah masuk skill area gitu ya. Betul. Kalau misalkan memang mau kena impact dari Andrew-nya ya jangan keluar dari radius dari Andrew-nya. Sekarang Olivia pun sebetulnya begitu gitu ya kan, radius mainannya mereka gitu loh, radius sejauh apa, dan kalau barusan kelihatan udah terlalu jauh. Sebetulnya kayak karakter-karakter Casey, Andrew, Olivia, J-Bibs itu buat sebetulnya kalau di FTT buat ngebikin player-player itu disiplin. Benar. Supaya main tuh jangan jauh-jauh. Lu masih kena radiusnya berarti lu gak jauh-jauh. Iya. Kalau udah keluar dari radius berarti lu udah kejauhan tuh. Benar. Jadi nggak keluar jalur gitu ya. Dan itu efektif untuk Brazil. Benar. Lihat aja kayak main Fluxo di game pertama. Benar. Di Mars Electric udah cepat dari situ dengan segala kekurangan resource mereka ya. Tapi karena mereka tetap stick together dari event menit pertama sampai mereka SD kedua, mereka nggak pernah jauh-jauh tuh. Ya ditambah yang perlu digarisbawahi adalah player-player yang pakai skill tersebut, apalagi Brazil, bisa jaga badan dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin konteksnya kayak tim-tim Indo, masih ada aja tuh hal-hal sembrono kayak tadi keping-keping gitu tuh. Yang itu bisa jadi patokan. Tapi ini dia akan ada incoming serangan datang, Bigan. RRQ Kazu Mal berhasil mendapatkan 2 pemain. Bahkan sang sopir di dalam sebuah vehicle berhasil diamankan.
Dengan penggunaan Rafael yang membuat bleeding out, tidak ada upaya penyelamatan yang terlalu jauh. Membuat kali ini 2 poin eliminasi bahkan ketiga sudah berhasil diamankan oleh RRQ Kazu dengan mereka menghindari teamfight bersama dengan SCGP. Ya, ditambah tadi kita juga lihat artinya Bigetron juga udah berhasil dapetin 4 elim, tapi emang agak berdarah-darah BTR-nya. Satu hit list terakhirnya ke BTR nih. Ya kan, apa boleh buat gitu ya kan. Sulit juga. Tapi setidaknya yang paling penting sekarang adalah RRQ udah tahu. Dia mau main langsung tengah zona. Yes. Nih tempo udah lambat banget. Berkaca dari apa yang terjadi di game pertama tadi. Ditambah ini game kedua Purgatory. Dia tahu ada Brazilian teams yang memang mainnya juga agak lambat. Tapi harusnya saat lagi dia notice. Itu di dekat mereka. Ada satu tim yang udah siap melawan mereka lagi. Oke, Mal udah kena tembakan juga bahkan dari arah Corinthians di bagian bawah. Udah kan RCS dari Dut sudah diberikan. Ternyata yang diganti pakai Olivianya justru malah Alvaro-nya dari Dutch ya. Yang biasa di Asia kadang bisa bawa Alvaro atau bahkan dari Kairos itu sendiri. Untuk memperkuat durability dari team fight karena Brazil tuh lihat pergerakannya. Lihat pergerakan SCGP stick. Menuju ke arah sebelah kanan tiga-tiganya. Semuanya ke sana. Langsung masuk. Lebih dalam lagi. Nando berhasil menumbangkan satu main. Terkelas buat Trill Opedo. Tapi lihat malah akan keluar dari ancaman di dalam sebuah tenda. Dan bahkan ke arah satu main dari RRQ Kazu. Tembakan masih belum on point. Masih belum kenaik. Lihat RRQ harus regroup terlebih dahulu. Dan memaksa mereka menyerang dari arah yang berbeda seharusnya. Karena sebuah Stevie sudah dibuka. Dan Nike Boy berada di bagian belakang. Belum melakukan apapun. Tapi cukup mengancam dari 3 pemain saja. SCGP kali ini Nando terkena tembakan juga dari bagian belakang. Akan ada inisiasi lanjutan dari arah RRQ Kazu. Sayangnya tembakan juga sempat selalu connect dan ledakan coba diberikan lebih dalam lagi. Meski berhasil tumbang tapi lihat masuk 2 tumbang dari RRQ. Masih ada sebuah gol dibuka. Nike Boy bakal coba follow up terlalu jauh dan akan terlambat karena oh my god malah ternyata menjawab situasinya meskipun Nike Boy belum sampai dan membuat RRQ malah pulang di posisi yang ke-11. Gila men. I mean itu dia actually 3 lawan 4 loh. 3 lawan 4. Tadi Nike Boy tuh masih ditahan di belakang kan. Si Corinthians ini cuma ngirim 3 orang. Lagi-lagi gara-gara apa? Gara-gara ke pick off. Jadi punya peluang untuk di rush. Ngerasa juga disiplin banget ya si CP-nya. Tadi dibikin muter dulu. Sengaja emang bikin si RRQ-nya main ke belakang tenda. Habis itu nge-trigger dia punya Stevie-nya kepake. Habis itu ketarik keluar. Udah habis itu gue gemesnya adalah selalu mereka kenoknya di tempat mereka yang udah nggak di situ skillnya gitu, kayak Stevie-nya di mana dia kenoknya di mana gitu, nggak jauh, harus masih deket lah dari Stevie, tapi tadi sih agak jauh ya karena dia lumayan ngelihat kesempatan itu emang nge-pick ke depan, tapi ya itu malah bikin jadi losing condition semakin jauh. Iya. Dan 3 detik yang terbuang juga sih ketika 3 pemain dari Corinthians-nya bergerak ke arah sebelah kanan itu nggak ada pick off dari sebelah kiri itu yang dipaksakan dari RRQ Kazu karena fokus mereka juga pasti ke arah Nike Boy-nya juga mungkin kalau misalkan mereka notice karena satu support juga bisa jadi berbahaya, namun sayangnya adalah terlalu banyak juga kalau misalkan memang benar fokus mereka ke arah Nike Boy yang berada di bagian belakang. Jadinya 3 orang yang gerak secara bersamaan ke arah sebelah kanan pertahanan dari SCCP itu sendiri adalah jadi satu hal yang kok bisa sampai lepas gitu loh sampai masuk ke pertahanan RRQ. Benar. Karena tadi posisinya emang RRQ kan dia tahu nih mau gerak ke zona, tapi biasanya kan emang dia make sure dulu tuh di tenda itu ya kan. Di tenda itu dan dia udah notice di bawah ada nih. Nah, pas narik Dutch-nya kenok itu bikin waktu buat SCCP atau Corinthians-nya gerak dan sayangnya nggak ada tembakan balasan. Oke, Mal nembak. Tapi tadi Mal sempat ada momen dia di dalam tenda, Pak. Ya kan? Oh, dia Mal mendarat di dalam tenda tadi ya? Iya, terus makanya ada momen Mal keluar tapi abis itu baru regroup ke belakang tuh. Ya, itu tuh yang bikin agak sulit dan tapi tetap aja itu bertiga gitu. SCCP cuma bertiga. Mal juga tadi kan sebetulnya pakai vehicle dulu tuh. Dia yang agak sempat turun ke arah bawah dan dia kena tembak duluan gitu loh. Cuma yang gak gue notice adalah tadi Mal turunnya sebelah mana sih gitu loh. Sampai akhirnya gak 3 temannya yang nge-stake di bagian dari tenda itu gak dalam backupan dari seorang Mal itu sendiri. Itu yang tadi sempat aku gak notice juga. Karena Bigetron Delta yang bergerak di bagian campsite. 1 orang berhasil ditumbangkan di sana. Tangan seorang Keyong. Dan oh my god, Nemsyar sudah terjatuh. Ada tembakan balasan yang coba dibuka. Meskipun agak sedikit jauh tapi sekarang bakal dibalas. Oh my god, grounding yang merugikan sekali. Hampir saja Koca pun jatuh. Tapi 2 pemain dari Bigetron Delta masih bisa diselamatkan kembali sekarang. EVOS Divine
tumbang di tangan Twisted Minds. Wah, dua aksi terjadi tapi kalau BTR sih gue tadi jujur nggak gitu worry walaupun ada nyaris saja momen 1 lawan 3. Ya betul. 3 kalah gitu ya kan. Untungnya cuma 2 dan akhirnya langsung ditutup sama BTR. BTR sih udah hatam banget tuh ngecegat orang dari jembatan kuning Ya, itu. ya. Makanya Falcon, sekali lagi credit to tim Falcon ya kan. Shout out banget buat tim Falcons yang bisa bikin BTR ke shape jadi setajam itu. Dia udah nggak bingung harus apa ketika ada tim yang telat masuk ke dalam zona. Dan kalau ngomongin EVOS nggak banyak yang bisa kita bahas karena tadi nggak banyak juga momen yang kita dapetin. Tahu-tahu EVOS-nya udah wipe out begitu aja. Dan sekarang sisa 9 tim, posisinya bisa gue katakan sekarang yang lumayan agak santai adalah Twisted Mind. Karena Twisted Mind udah tinggal nunggu si CLG-nya agak gerak lebih maju ke depan. Habis itu Twisted Mind bisa dapetin momentum atau momentum tersebut bisa Twisted Mind ambil sekarang juga dengan fight melawan si LG. Dengan itu mereka bisa dapetin high ground-nya mutlak. Ya. Dan kalau ngelihat dari gaya permainan Twisted Mind juga, CLG harusnya Twisted Mind udah jauh lebih paham betul bagaimana caranya untuk melakukan rush ke arah sebuah combo. Tapi kembali lagi menuju bagian Fort. Kali ini Bigetron Delta fight lagi di tempat awal. Menit pertama mereka melakukan pertempuran di area Force. Masih bisa diselamatkan meskipun keempat pemainnya ternyata sudah ter-revive semuanya. Sudah merasakan kematian semuanya. Tapi sekarang yang harus dilakukan oleh Bigetron Delta adalah kedisiplinan untuk stick together dan memanfaatkan situasi yang terjadi antara pertempuran yang sedang terjadi di bagian dari dalam Force. Sudah ada satu tim yang ter-wipe out yaitu Rete Sports. 2 orang baru diselamatkan dan ada sebuah ledakan RGS dari Bobs yang connect menuju ke bagian dalam sana. Dan seperti yang lo bilang, Twisted Mind akan melakukan fight sama-sama juga Bigetron Delta. Silakan satu main ya, Luas bermuda untuk melindungi terlebih dahulu dan Koja sayangnya sudah dijatuhkan. Ada adil dari Huawei Sports yang lagi-lagi ngeselin banget, 1 orang tumbang tapi lihat Mix. Sayangnya sudah terjatuh karena cooldown dari skill step. Oh my god, jatuh juga Bigetron Delta. Dan lihat CLG juga melarikan diri dari cengkraman Twisted Mind. Ya, ini kalau udah kayak gini berarti yang nguasain higher ground-nya Twisted Mind. Terus akhirnya si Buriram United juga bakal main jadi aman banget. Karena Buriram cuman perlu concern ke si Wask doang tadi berarti. Karena tadi kan Wask lumayan mental ke arah kiri kan. Jadi main agak di belakang, agak mundur. Dan Twisted Mind udah tahu betul situasinya sekarang dia cuman perlu ambil keren kuning tuh. Tinggal gimana caranya ada di keren kuning. Beberapa orang sama ada di atas hanggar utama yang ada di area 4G. Walaupun mereka ternyata bakal berinisiasi untuk bergerak selangkah lebih dekat ke arah vending machine. Tapi kita lihat aja apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena posisinya Corinthians nih lumayan bingung banget situasinya. Mereka harus handle yang baru datang atau yang di belakang mereka. Iya. Dan ternyata Twisted Mind-nya lebih milih di bagian bawah aja, nggak naik menuju ke bagian atas. Sementara kalau Corinthians itu sendiri karena bagian dalam masih setidaknya pojokan yang masih masuk di dalam zona selanjutnya, mereka masih bisa nahan pergerakan yang datang dari arah sebelah kiri sih, kayak satu main dari Huawei Sports atau bahkan tembakan-tembakan yang dikeluarkan oleh Buriram United. Corinthians masih bisa menotis hal tersebut dan Huawei Sports harus sudah pulang di posisi yang ke-6. Tapi Fluxo sangat kesulitan sekali sekarang untuk bisa masuk ke dalam arena pertempuran, area permainan. Dan SCCP atau Corinthians seperti yang sempat di-mention tadi masih mendapatkan areanya. Mas Ming lihat berhasil membakar Q. Kesulitan sekali Fluxo. Bahkan sekarang hanya bisa bertahan di balik satu global. MT7 juga sudah tumbang. Dan akan bermain pasif. Akan bermain dengan hanya mengikuti ketika zonanya sudah mulai bergerak saja. Wah, ini kehilangan MT7 di momen yang gak tepat kayak gini bikin winning condition dari Fluxo semakin rendah sih. Ditambah Twisted Mind gak bakal ngebiarin Fluxo atau 2 orang yang ada di depan mata mereka itu selamat hidup-hidup. Nah, udah bakal menjadi makanan untuk Twisted Mind. Sudah 11 poin eliminasi dikantongi, 4 tim tersisa, ada 2 Thailand tentu saja, dan 1 Brazilian, dan juga dari CLG yang mana dari Chile tentunya. Nah, ini dia, masih punya 1 launchpad Bigan untuk berinisiasi, bergerak ke titik depan. Oh my god, bisa jadi sandwich momentum untuk Corinthians dari Buriram United dan juga Twisted Mind. Tapi ini malah bisa jadi sebaliknya karena Twisted Mind juga bisa ditatakin Buriram habis-habisan. Iya, karena Buriram United sekarang memiliki sebuah patahan meskipun mereka nggak punya compound solid. Dan sekarang situasinya harus bisa dikendalikan oleh Buriram United karena winning conditionnya cukup tinggi untuk mereka seharusnya. Dengan zona juga bergerak gak jauh-jauh juga di bagian mereka. Sekarang
Mereka coba masuk menuju ke dalam sebuah garasi. Junanya terkena sebuah tembakan dari sebelah kanan. CLG juga mengambil andil menuju ke bagian dalam dari zona selanjutnya. Corinthians hanya akan berfokus untuk bertahan. Serangan juga akan mereka kirimkan menuju ke bagian dari CLG. Tapi ledakan-ledakan ke arah CLG akan dikirimkan dari dua arah berbeda. Ledakan dari arah dua yang berbeda membuat kali ini mereka harus disingkirkan di posisi yang keempat. Buriram akan melakukan penyerangan ke arah sebelah kanan. Sementara Twisted Man akan bertahan di bagian sebuah garasi yang sudah mereka amankan. Dan Corinthians juga akan berputar menuju ke arah sebelah kanan dari arah pertahanan mereka. Karena masih ada vision yang bisa mereka miliki. Satu orang terkena sebuah tembakan cukup menyakitkan sekali. Bergerak, stick together. Sebuah Skylar coba dikirimkan beserta dengan beberapa distraksi lainnya. Tapi mereka harus juga fokus menuju ke arah sebelah kiri. Karena Skylar sudah mulai connect menghancurkan pertahanan mereka. Sebuah trill operator sudah dikirimkan. Buriram mengambil si alih situasi yang sedang terjadi. Masuk lebih dalam. Skylar jadi dibuka. Satu orang tumbang. Bahkan dibalaskan. Satu orang tersisa dari SCCP. Oh malah juga terjatuh. Hanya kehilangan diamond dari Twisted Man. Tapi kali ini Buriram United akan menggunakan semuanya dengan sebuah vehicle. Juna sudah cukup low. Tetapi sekarang tidak akan bisa berbuat banyak untuk Twisted Minds. Karena sudah acak-acakan sekali permainan dari Buriram United yang tidak terlihat dari awal akan membuahkan buaya di depan mata mereka. Congratulations, Buriram United berhasil mendapatkan buaya dengan permainan yang luar biasa ciamik tanpa gangguan dari early sampai mid game. Buat mereka tahu betul harus apa, terutama kita ngomongin Purgatory ini merupakan power mapnya mereka juga, ya kan? Gak diganggu sama siapapun. Kayak seolah-olah semesta berpihak banget sama mereka, ditambah juga tadi pintar banget keputusan Buriram United untuk ambil patahan secepatnya sebelum Twisted Mind ambil patahan tersebut. Ya, itu merupakan satu kuncian penting dari Buriram United. Makanya kenapa akhirnya Buriram United bisa menjadi tim yang mendapatkan buaya. Karena ketika lu ambil patahan tadi tuh, itu bikin mereka bisa milih musuh. Yang pertama tadi dia bisa milih SCCP atau Twisted Mind, tapi akhirnya dia biarin dulu. Dia sengaja bikin musuhnya lumayan tarik keluar, akhirnya mereka saling fight. Abis itu mereka manfaatin momentumnya. Iya, itu dia. Karena kalau ngomongin Twisted Mind ya yang mau retake menuju ke bagian dari dari bagian patahannya, otomatis kalau nggak mau ngelewatin SCP ya mereka geraknya ke arah sebelah kiri gitu loh. Bener. Sementara gue selalu bilang logika kompetitif itu akan selalu bergeraknya menuju ke arah sebelah kanan. Kita akan interview terlebih dahulu. Na medida do possível, né? Porque se é buia de time tailandês, a gente não ama, mas tá tudo certo. Eles fizeram um jogo muito seguro, muito no estilo do rush deles por aqui, né? E agora a gente tem aqui um dos jogadores da Buriram, de Long, que jogou absurdamente aí com o time deles. E uma curiosidade pra vocês aí, ele é um dos jogadores de maior destaque da Tailândia. Talvez vocês não conheçam ele porque ele jogava muito tempo atrás, tá bom? Mas a Yusu me contou que ele acabou sendo um do top 1 por pelo menos uns 3 anos seguidos. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre tudo isso daqui. E eu vou deixar a Yusu começar as perguntas agora. Yusu, please go ahead. Thank you, Carol. So first, congratulations, Buriram. You guys did a very amazing job. So, Dilong, it has been a very long time we haven't seen you on screen. But first of all, what happened to Moshi, and then you guys decided to place Dilong inside the game? เกิดอะไรขึ้นกับโมชิทำไมเราถึงมาเล่นแทนวันนี้คะ อ๋อน้องป่วยครับ ก็เลยต้องลงแทน so Moshi is quite sick yeah, so that's why he's replaced him for now For now? yes How many days? อีกนานแค่ไหน ก็ต้องรอดูครับ so please keep an eye on stay tuned Ok, Perfeito, perfeito, maravilha. Vou seguir aqui com a minha pergunta agora. And, okay, so is there any ambition for you guys to win here in Brazil, considering that Brazilians won in Thailand last year? มีความแบบว่ากระหายที่จะชนะในบราซิลไหมเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะทีมบราซิลชนะที่บ้านเรา แน่นอนครับ เอาแชมป์กับไทยแน่นอนครับ of course we want to bring champion back to Thailand Beleza. Perguntei aqui pra eles se eles se sentem mais ambiciosos pra vencer aqui no território brasileiro, já que a gente venceu ano passado lá na Tailândia, né? E ele confirmou que eles querem, de fato, trazer o troféu pra casa. Mas é isso, minha família. Por aqui, uma entrevistinha assim, ó, pra deixar vocês com gosto de quero mais. Mas, enquanto isso, a gente vai conferir os melhores momentos. Thank you so much. Thank you, Carol, and thank you, Ben, for being our translator. And again, congratulations, Buriram. And we will
continue to witness more and more bombs from other team. And now let's get back to our caster and watch the analyze. Wow, itu dia interview singkat, padat, dan banyak sekali translator ya tentunya. Ya, itu dia. tapi udah dikonfirmasi teman-teman ya, masih ada kurang enak body intinya ya. Jadi memang itulah kalau player internasional gitu ya kan, keluar negeri, fisik juga emang kadang pasti kena juga di situnya kan ya. Betul. Tapi kita doakan yang terbaik lah ya. Intinya semoga Mosi cepat pulih dan kita bisa melihat Mosi bermain lagi. Tapi jujur gue kayaknya pengen lihat lebih lama Juna mode support aja. jujur, gue ngeliat Juna mode support tuh kayak ngeliat FF 2019. Iya kan? benar. Tapi kan sampai sekarang pun ternyata gaya permainannya masih efektif lah. Tapi nggak dengan Buriram yang garang gitu. Betul. Tapi Buriram yang Mode juara. Mode objektif. Iya. Objektif banget gitu. Karena pun ketika belakangnya entah itu Moshi, entah itu Juna, berarti kan sekarang mereka bermain tanpa granat ya. Iya. Bermain tanpa granat karena akhirnya posisi dari Dilong itu sendiri akan jadi pelapis gitu loh, entah di barisan depan atau di barisan belakang dari Junanya itu sendiri gitu ya kan. Tetap bermain dengan objektif karena pun begitu Wasana dan Gethai-nya tetap jadi orang yang bisa diandalkan di depannya siapapun yang ada di belakang gitu. Betul sekali. So, itu dia sedikit highlight kita dan baru kaget kan tuh itu bisa masuk tuh ya kan. Yo. MK lu ya Gan ya. Apa tuh? Momen-momen ketika atau apa dah? Ini. Klip-klip ini. Fail clip itu. Skor. Iya. Kaget ya. FFW skornya Wasana tuh. Itu pasti bisa jadi tuh. Di screenshot sama Julia jadi wallpaper baru juga. Kiu. Nah, Itu dia. kita lihat juga ini gimana teman-teman dari Bigetron Delta yang udah berusaha yang terbaik. Killnya udah oke banget sih. Jujur, tim yang paling produktif boleh gue katakan dari 2 game barusan sih Bigetron ya. Secara kill. Agresivitasnya juga dan juga masih tapi ini perlu dicatat masih dengan gaya permainan di Southeast Asia. Ya. Belum dengan tempo yang dibawakan oleh Fluxo. Belum seperti yang dibawakan oleh Corinthian sebagai tuan rumah yang mana kalau mau kita hubung-hubungkan dengan faktor eksternal ini, mereka jauh lebih fit gitu loh daripada tim Asia. Semangat. Dan BTR sih sejauh ini selalu membuat kita jadi kayak banyak berharap ya, tau gak lo? Karena dia round to roundnya tuh ada yang dibuktikan dan yang gua harus garis bawahi dan teman-teman Survivor harus tahu juga adalah BTR main sesuai keinginan mereka dan mereka somehow bisa mendapatkan itu. Iya gak sih? Kayak betul. kalau mereka gak dapat placement pointnya, seenggaknya mereka dapetin killnya. Iya kan? Dan pun placement mereka juga gak buruk-buruk banget di 2 game barusan. Ya, ataupun sebaliknya gitu lah ya. Ataupun sebaliknya. Dan kalau kita bahas balik lagi menuju ke arah Buriram United, Gethai yang sekarang ditugaskan untuk membawa satu skill dari Tifa itu sendiri, mengimbanginya tuh dengan cara seperti itu gitu. Karena tadi ketika kayak Dilongnya tumbang di game pertama itu ya, momen ketika bersama dengan Twisted Mind, Tifanya nggak kelihatan lagi aktif juga. Revivingnya juga akhirnya kebantu sama penggunaan dari Casey yang dipakai oleh Gethai itu sendiri. Tapi tetap selalu efektif dan berarti pengaruh dari Brazil ini cukup, meskipun gak besar gitu loh ya, tapi ada gitu loh ke permainan dari tim-tim Asia itu sendiri. Ada. Karena